Ini buat dokumen ya. Oke, siap. satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, kita mulai Oke. aja ya. Suka ya. Siap, siap. Siap. Kita mulai untuk pembekalan diklat kompetensi pengawas operasional Madya pada Mm-mm. malam hari ini. Oke. Nah, saya akan share screen dulu. Oke. Kelihatan Mas ya? Belum. Sudah. Oke. Nah, oke, setelah kita akan mulai untuk pembekalan untuk diklat pengawas operasional Madya. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan tugas dan tanggung jawab pengawas operasional Madya. Ini adalah, sebentar. Ini adalah kok unit kompetensinya ya, ada 8 unit kompetensi. Nah, di dalam unit kompetensinya itu ada 8, yaitu yang pertama PMB P002009.01, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional Madya atau POM. Nah, ini bagian ini yang akan kita bahas di awal. Kemudian mengelola keselamatan pertambangan, kemudian mengelola lingkungan pertambangan, mengelola keadaan darurat pertambangan, melaksanakan upaya penerapan konservasi mineral dan batu bara, kemudian mengelola penerapan kaidah teknis pertambangan mineral dan batu bara, dan mengawasi kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara, dan yang terakhir adalah mengawasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Nah, ini semuanya dari 8 unit kompetensi ini nantinya wajib ada portofolionya masing-masing. Gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu terkait dengan portofolionya ya. Gitu. Kita ke materi dulu. Oke, terkait dengan peraturan dan perundang-undangan, ya. Elemen kompetensi melaksanakan tanggung jawab sebagai POM, melaksanakan tugas sebagai administrator sesuai kewajiban yang telah diatur, melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan mineral batu bara. Nah, dasar hukum perundang-undangannya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ini adalah dasar segala undang-undang terkait dengan keselamatan kerja. Yang paling umum adalah Undang-Undang Nomor Ya. 1 Tahun 1970. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya adalah PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan minerba. Permen SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, ya, dan pengawasan pertambangan minerba. Kemudian Kepmen 1827K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Ini biasanya yang menjadi dasar dari perundang-undangan. Ya, jadi dasarnya adalah undang-undang ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, sekalian ditanyakan Mas ya. Oke, Guardian. Kemudian melaksanakan tanggung jawab sebagai POM, Standard Resource and Measurement. Kepmen SDM nomor 1827K, garis miring 30, garis miring MEM 2018, lampiran 1, halaman 22. Tugas dan tanggung jawab pengawas operasional meliputi bertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Ini standar ya, kayak kita POP dulu ya kan, tanggung jawab
sebagai Iya. pengawas operasional itu adalah bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Yang kedua adalah melaksanakan inspeksi pemeriksaan dan Hmm. pengujian. Yang ketiga bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Dan yang terakhir adalah membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Nah, ini harusnya kita sudah hafal terkait Ya. dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional. Karena kita juga menjalani sebagai tugas dan menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional di tempat kerja kita. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai POM, nah, judul kompetensinya ada 8 ya. Pengawas operasional media menguasai dan memahami unit kompetensi pengawas operasional pertama. Menerapkan aspek keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan pertambangan, konservasi sumber daya minerba, kaidah teknik pertambangan, usaha jasa di bidang pertambangan. Melaksanakan tanggung jawab sebagai pengawas operasional media sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian program pengawasan K3 harus jelas dan terukur. Seorang pengawas operasional media harus menyusun program pengawasan secara jelas. Yang pertama, merinci tahapan pekerjaan pengawasan keselamatan pertambangan yang akan dilaksanakan. Membuat jadwal pengawasan dan menentukan lama waktu pengawasan. Membuat pedoman dan petunjuk tata cara pengawasan. Menentukan aspek atau bagian yang wajib diperiksa. Dan menentukan daerah yang akan diawasi dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dan mengevaluasi kuantitas dan kualitas pengawasan, daftar hadir, dan presentasi ketaatan pada aspek K3, menentukan standar evaluasi, melaporkan, dan mengarsipkan. Yang selanjutnya adalah yang kedua, melaksanakan tugas sebagai administrator, yaitu melaksanakan tugas sebagai administrator sesuai kewajibannya yang telah diatur. Pengertian administrator yaitu orang yang memimpin di bidang pelaksanaan peraturan, prosedur, dan kebijakan. Pengawas operasional media mampu menjelaskan, melaksanakan, dan mengevaluasi tugas kewajiban sebagai administrator, yaitu keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan pertambangan, konservasi sumber daya mineral, kaidah teknik pertambangan yang baik, dan usaha jasa di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, dalam melaksanakan tugas sebagai administrator sesuai kewajibannya yang telah diatur, itu dokumen dan pelaporan pemenuhan kompetensi dan ketentuan peraturan undangan serta persyaratan lainnya, prosedur dan instruksi kerja, ada rencana kerja, anggaran dan rencana kerja, anggaran, biaya keselamatan kerja atau Selamat RKAB kerja. ya, kemudian buku tambang, buku daftar kecelakaan tambang, pelaporan keselamatan kerja. Nah, ini salah satunya nanti ini ada bukti yang harus dilampirkan. Ya. Dokumen Oke. pelaporan, pemenuhan kompetensi, ya, kemudian Hmm. prosedur instruksi kerja. Nanti kita bahas mendetail terkait dengan portofolio yang akan Portofolio ya. kita lengkapi. Oke. Melaksanakan prinsip manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan prinsip manajemen keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan minerba. Ini kerangka manajemen polis. Gitu. Planning yaitu menetapkan visi dan misi, target objektif, kemudian strategis dan merencanakan tindakan. Kemudian organizing, merumuskan struktur organisasi, alokasi sumber daya dan desain pekerjaan. Ada juga leading, yaitu kepemimpinan mengarahkan motivasi, koordinasi, dan komunikasi. Dan controlling, yaitu proses dan standar review, evaluasi, dan tindak lanjut. Ya. Ada strategi, jadi ini bagian dari strategi untuk planning dan organizing, terus strategi formulation, dan kalau strategi implementasinya itu yang leading, controlling. Melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan minerba. Peraturan dan persyaratan legal terkait.
Ya, yaitu Permen SDM nomor 26 tahun 2018, yaitu pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Kemudian Kepmen nomor 1827K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 terkait pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dan Kepdirjen Mineral dan Batu Bara nomor 185 garis miring 30 garis miring DJB garis miring 2019 terkait petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan penilaian dan pelaporan SMKP Minerba. Nah, biasanya undang-undang ini yang biasa ditanyakan ya ketika waktu uji kompetensi nantinya. Biasanya ditanyakan dasar Iya. undang-undangnya apa, Oke. ya, permen Tiga berapa, ini ya Pak ini. permen berapa. Nah, permen nah ini kita bahas tentang Permen ESDM nomor 26 tahun 2018, yaitu pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral batu bara. Bab 1 ketentuan umum pasal 1 sampai dengan 6. Bab 2 pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik pasal 7 sampai dengan 28. Dan bab 3 pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan minerba. Bab 4 pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Bab 5 pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Bab 6 sanksi administratif. Bab 7 ketentuan lain. Bab 8 ketentuan peralihan. Bab 9 ketentuan penutup. Jadi dasar dari pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara itu diatur dalam Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Kemudian juga diatur dalam Kepmen SDM nomor 1827K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018, ya. Lampiran 1 sampai dengan lampiran 8. Lampiran 1 yaitu pedoman permohonan evaluasi atau pengesahan kepala teknik tambang, penanggung jawab teknik dan lingkungan, kepala tambang bawah tanah, pengawas operasional, pengawas teknis atau penanggung jawab operasional. Kemudian lampiran 2 terkait dengan pedoman pengelolaan teknis pertambangan. Lampiran 3 pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengelolaan dan atau pemurnian minerba. Pedoman lampiran keempat, pedoman penerapan SMKP Minerba, ya. Lampiran kelima, pedoman pelaksanaan pengolahan lingkungan hidup. Kemudian lampiran 4 pedoman pelaksanaan reklamasi pasca tambang serta pasca operasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Lampiran ketujuh, pedoman pelaksanaan konservasi mineral dan batu bara. Lampiran ke-8, pedoman kaedah pertambangan dan evaluasi kaedah teknik usaha jasa pertambangan. Lanjut. Nah, dalam melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan minerba, KP itu ada keselamatan pertambangan itu meliputi K3 dan KO, ya. K3 keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, KO adalah keselamatan operasional pertambangan. Dalam K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja agar sehat dan selamat, ya. Itu untuk K3-nya. Tapi kalau KO adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif, ya. Jadi kalau K3 ini lebih kepada pekerjanya, ya. Kalau yang KO ini adalah segala kegiatan yang menjamin melindungi operasional tambang yang terkait dengan SPIP, ya, ya, kelayakan sarana prasarana instalasi dan peralatan, kompetensi tenaga teknik, evaluasi, pelaporan hasil, kajian teknis dan segala macamnya. Ya. Jadi ini juga perlu dikit diingat ya antara dalam pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen keselamatan pertambangan. Nah, keselamatan pertambangan itu ada dua yaitu K3 dan KO. Kalau K3-nya itu adalah melindungi untuk kegiatan untuk semua pekerja, ya, agar selamat, sehat, ya. Kalau untuk KO-nya adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif. Kemudian ruang lingkup aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, terkait dengan manajemen risiko. Dan manajemen
keselamatan pertambangan, kesehatan dan lingkungan kerja, inspeksi keselamatan kerja pertambangan, penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya, program kerja keselamatan pertambangan, pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja, administrasi keselamatan pertambangan, kemudian manajemen keadaan darurat. Dan ruang lingkup aspek keselamatan operasional pertambangan. Ruang lingkup aspek keselamatan operasional pertambangan, yaitu meliputi keselamatan kapal kru, keselamatan tambang permukaan dan bawah tanah, keselamatan kegiatan eksplorasi, keselamatan fasilitas pertambangan, kemudian pengamanan instalasi, kelayakan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, dan tenaga teknik bidang keselamatan operasi yang kompeten, dan kelayakan SPIP, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. Nah, ini adalah bagian dari bab 1 ya, bagian dari bab 1 tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Operasional pengawas Madrid. operasional materi yang mana dalam tugas dan tanggung jawabnya itu pasti ada dasar hukumnya. Nah, dasar perundang-undangannya adalah ini yang perlu diketahui. Ya, paling enggak dihafal lah. Ya. Yang sering kita hafal kan undang-undang yang jelas sudah di luar kepala, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian Kepmen SDM Nomor 1827 juga tentang pedoman pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Setidaknya kita tahu dasar dari perundang-undangan tersebut. Mungkin ada yang ditanyakan Mas Yoko? Sampai sini, sampai sini nggak ada, belum ada. Aman ya? Ya, Oke, belum ada. kita Tadian. lanjutkan. Kita lanjut ke pengelolaan keselamatan pertambangan. Pengelolaan keselamatan pertambangan. Dasar hukum keselamatan pertambangan sama aja. Undang-undangnya sebagai dasar undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. PP nomor 19 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan K3 di bidang pertambangan. Dan PP Belum nomor muncul 55 kalian. tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan minerba. Belum pindah ininya. Gimana? Belum pindah. Ini PowerPoint-nya belum pindah. Belum pindah. Iya, Sebentar. masih tugas dan tanggung jawab. Oke. Udah pindah? Belum di share screen. Oh, sebentar. Sebentar. Share screen-nya mana? Share screen. Udah? Ya, udah. Oke. Kita lanjut. Sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Halo, Mas juga? Iya, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Sesinya kelihatan ya?
Oke, Udah kelihatan, Bang. dasar dasar hukum keselamatan pertambangan minerba yaitu Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Tadi sudah kita bahas ya. Kepmen SDM nomor 1806K garis miring 30 garis miring MEM 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tentang RKAB ya, serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Dan untuk RKAB ini perlu diingat adalah Kepmen SDM nomor 1806. Kemudian kalau Kepmen 1827 tentang pedoman kaidah teknik pertambangan yang baik. Selanjutnya Kep Dirjen Minerba nomor 308K garis miring 30 garis miring DJB 2018 tentang petunjuk teknis pengangkatan, pengesahan, pengunduran diri, dan pemberhentian KTT atau penanggung jawab teknik dan lingkungan KTBT serta WKTT atau WAPTL. Kemudian Kep Dirjen Minerba nomor 309K garis miring 30 garis miring DJB 2018 tentang petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan serta keselamatan fasilitas penimbunan bahan bakar cair pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Dan Kep Dirjen Minerba nomor 185K garis miring 37.4 garis miring DJB 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan penilaian dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan mineral batu bara. Pada saat Menteri SDM nomor 26 tahun 2018, 2 Mei 2018 mulai berlaku. Permen SDM nomor 2 tahun 2013 tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Permen SDM nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian Permen SDM nomor 238 tahun 2014 tentang SMKP ya, yang sering kita kenal tentang SMKP itu diatur dalam Permen SDM nomor 38 tahun 2014. Kemudian Kepmen PE nomor 55K 26 MPE 95 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum ya. Kemudian Kepmen PE nomor 1211 titik K strip 008 strip MPE sampai strip 1995 tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada usaha pertambangan umum. Dan kemudian Kepmen SDM nomor 1457 K 28 garis miring MEM 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Ini yang lama tidak berlaku. Nah, dasar pengelolaan keselamatan pertambangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 33 dan 2 ayat 2 dan 3 dan eh, pasal 27 ayat 2 menjadi turunan ya. Jadi Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 1970, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Minerba, kemudian turunannya lagi menjadi penerapan SMK 3, Binwas Minerba, dan PP Keselamatan Kerja Pertambangan, Permen SDM nomor 26, Permen SDM nomor 11 ya, dan turunannya lagi menjadi Kepmen nomor 1806 tahun 2018 tentang RKAB dan diturunkan lagi menjadi Kepdirjen nomor 308 garis miring 30 DJB tentang Juknis KTT PTL pengawas operasional, pengawas teknis dan lain-lain. Kemudian Kepdirjen nomor 309 garis miring 30 DJB tentang bahan peledak dan peledakan dan tangki bahan bakar cair. Pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah berkelanjutan, pengelolaan dan pengusaha mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien, wawasan lingkungan, kemudian peran penting bangunan nasional berkelanjutan, tujuan dari undang-undang tadi, mineral, kemudian nilai tambah perekonomian nasional, tidak terbarukan,
dan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, keadilan, pengelolaan dikuasai negara, memenuhi hajat hidup orang banyak. Tujuannya adalah itu. Karakteristik kegiatan pertambangan pada umumnya berada di bawah tanah, kemudian keterdapatan di permukaan bumi tertentu. Sumber daya tak terbarukan, padat modal, padat teknologi, dapat difungsikan sebagai penggerak pembangunan, dapat memberikan efek ganda yang besar, risiko finansial sangat besar, dapat mengubah bentang alam. Ini adalah karakteristik kegiatan pertambangan. Nah, ini tahapan izin usaha pertambangan. Ada eksplorasi, kemudian tahap operasi, produksi. Ya. Tahapan kegiatan pertambangan yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, kemudian pasca tambang. Ya. Nah, pertambangan di Indonesia, kondisi spesifik alam dan ekosistem. Hutan hujan tropik atau tropical rainforest itu 11% dari 20% di dunia. Keanekaragaman hayati tinggi, curah hujan tinggi, 3.000 sampai dengan 6.000 mm per tahun. Negara kepulauan, penduduk padat. Sumber daya mineral batu bara, yaitu ekonomi nasional pendapatan langsung negara kurang lebih 75 triliun dari PNBP tahun 2021. Kemudian berada di dalam kawasan hutan terhadap keterdapatan dangkal sebagian tersingkap atau outcrop. Kemudian metode penambangan umumnya tambang terbuka, open pit, dan volume batuan penutup sangat besar mengakibatkan gangguan lahan permukiman. Pemerintah dengan ketat melakukan pengawasan dengan menerapkan berbagai kebijakan serta peraturan perundangan. Kelayakan pengelolaan sumber daya minerba. Secara teknis, ketersediaan teknologi pertambangan, metode dan peralatan, loosening, loading, hauling, ya, secara teknis untuk kemudian teknologi ya, tersedia teknologi pengelolaan lingkungan dan efluen memenuhi baku mutu lingkungan dan memadai volume kualitas harga pasar yang dibutuhkan. Jadi harus secara teknis apakah layak, ya kan? Kemudian ekonomis enggak, kemudian lingkungannya seperti apa. Alur proses evaluasi permohonan dokumen studi kelayakan, ya, kemudian evaluasi pleno, ya, diterima atau tidak kalau reject, ya, dan konsep tanggap perbaikan kalau reject, kalau approve, konsep persetujuan teknoekonomi, kemudian izin lingkungan, kemudian selanjutnya persetujuan studi kelayakan. Pengawasan pertambangan minerba, hukum dan peraturan pengelolaan pertambangan yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, kemudian peraturan menteri. Dan instansi pengawasan lain, Irjen, BPK, KPK, di mana pemerintah sebagai kepala inspektor tambang dan inspektor tambang dan perusahaan megang IUP, harus ada KTT dan pengawas operasional ataupun pengawas teknis. Pengawasan pertambangan. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 141 ya. Ketentuan pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian IPR atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 antara lain
A. Teknis pertambangan, B. Produksi dan pemasaran, C. Keuangan, D. Pengolahan data mineral dan batu bara, E. Konservasi sumber daya mineral dan batu bara, F. Keselamatan pertambangan, G. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang. H. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rencana bangun dalam negeri. I. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. K. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Perubahan mekanisme pengawasan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 3, pengawasan menteri. Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai kewenangan. Kemudian ini udah ya, ini benar perubahan mekanismenya ya yang dicoret. Dan pasal 140 Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pelimpahan wewenangan. Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pengolahan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Pengawasan kepada pemegang IUP, IUPR atau IUPK. Menteri Gubernur sesuai dengan kewenangan melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPR, IUPK. Pengawasan meliputi pengawasan administratif, pengawas operasional. Ruang lingkup yang dilegalisasikan. Pendelegasian meliputi pemberian sertifikat standar dan izin dan pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan dan pengawasan atau pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, angka 1 meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi pasca tambang, dan keselamatan. Pengawasan bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri atas perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan monitoring evaluasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 5 huruf B dilaksanakan atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B Gubernur menugaskan Inspektur Tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan pejabat pengawas pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola pengusaha pertambangan. Yang kedelapan, Inspektur Tambang dan pejabat pengawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 wajib melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur. Yang kesembilan, dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 8, terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7, gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk pembinaan dan pemberian sanksi administratif. Pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C tidak termasuk kewenangan. Nah, ini pengawasan pertambangan pasal 141 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ya. Nah, melanjutkan. Objek pengawasan, kemudian teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral, batu bara, keselamatan, kesehatan kerja K3 pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan. Nah, sasarannya ya tercipta
Perencanaan dan pelaksanaan pertambangan yang baik dan benar, sumber daya mineral bahan galian diusahakan secara maksimal, tidak terbuang, dimanfaatkan secara tepat guna, tepat waktu, serta menghasilkan nilai tambah ya. Tentu ini konservasi. Ya, dengan konservasi, menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, terciptanya kegiatan operasional pertambangan yang aman dan selamat. Terciptanya aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan, terciptanya penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan yang tepat, guna, efektif, dan efisien. Nah, ruang lingkup, kemudian ruang lingkup pada IUPK eksplorasi meliputi pelaksanaan kaidah teknis dan standar eksplorasi yang baik, tata cara menghitung sumber daya cadangan, perencanaan, dan pelaksanaan eksplorasi. Kemudian pada IUP atau IUPK operasi produksi meliputi pelaksanaan kaidah teknis yang baik dan standar operasi produksi, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat, pertambangan atau commissioning ya. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan penambangan. Recovery penambangan dan pengelolaan atau pemanfaatan cadangan marginal, pengelolaan dan atau pemanfaatan batu bara kualitas rendah, pengelolaan dan atau pemanfaatan mineral ikutan, dan pendapatan sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara yang dari pemanfaatan mineral ikutan pendapatan sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara yang tidak tertambang. Yang terakhir adalah pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengelolaan dan atau pemurnian. Untuk terkait, sorry, ini kita lanjut aja. Ya ini bisa dipelajari nanti sendiri. Kita ke poin-poin pentingnya aja. Nah, pengembangan mantan pemberian pedoman serta pendidikan pelatihan, pembinaan. Oke. Nah ini inspektur tambang. Nah, inspektur tambang ya sebenarnya kepada perusahaan melakukan pengawasan pada perusahaan pertambangan, lima objek 5 objek pengawasan RKAB operasi produksi pasca tambang main closure. Sebentar, tak jeda sebentar ada yang masuk. Oke, Pak. Sebentar. Halo Mas Yuko. Ya, Brian. Oke, kita lanjutkan. Nah, pemegang izin. Kewajiban pemegang IUP eksplorasi, IUPK, eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUP operasi produksi, melaksanakan kaidah pertambangan yang baik, ya, mengangkat KTT, dan memiliki tenaga teknis pertambangan yang kompeten, merujuk KTBT untuk IUP atau IUP garis miring KOP dengan metode penambangan bawah tanah, menggunakan metode eksplorasi
penambangan, pengelolaan dan atau pemurnian, pengangkutan sesuai RKAB tahunan pasal 12, menyusun rencana kerja yang transparan, akuntabel dan rasional, melaksanakan kegiatan pertambangan yang tuntas dan optimum sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi kelayakan teknis. Melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan berdasarkan studi kelayakan dokumen lingkungan dan RKAB tahunan yang telah disetujui, menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan, melakukan audit internal penerapan SMKP paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, melakukan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sesuai dokumen lingkungan hidup pasal 20, menyampaikan rencana reklamasi sesuai dokumen lingkungan hidup pasal 22, menempatkan jaminan reklamasi atau jamrek sesuai penetapan pasal 22, melaksanakan reklamasi dan melaporkan pelaksanaan reklamasi, menyampaikan rencana pasca tambang, pelaksanaan dan melaporkan untuk pemegang IUP atau IUP khusus OP Pasal 22 melakukan upaya konservasi mineral dan batu bara berdasarkan RKAB tahunan dan studi kelayakan yang telah disetujui, melaksanakan pemanfaatan teknologi kemampuan rekayasa rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, menerapkan standar kompetensi kerja khusus, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, serta standar nasional Indonesia. Nah, ini apakah ini semuanya memenuhi syarat atau tidak? Ya. Ada sanksi administratifnya di sini. Pengawasan keselamatan pertambangan. Ya. Ketika pertambangan pasal 26 PP nomor 55 tahun 2010. Sasarannya menghindari kecelakaan dan PAK atau penyakit akibat kerja. Objeknya keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, sistem manajemen K3. Dalam KO pasal 27 PP nomor 55 tahun 2010, sasarannya adalah terciptanya kegiatan operasi pertambangan yang aman dan sehat. Objeknya adalah sistem dan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana dan instalasi peralatan KSPIP dan pengamanan instalasi, kelayakan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan dan kompetensi tenaga teknik, evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. Dalam pengawasan ketika pertambangan, pasal 26 PP 55 tahun 2010, keselamatan kerja meliputi manajemen risiko, manajemen keadaan darurat, administrasi program diklat, inspeksi, penyelidikan. Dan dalam kesehatan kerja, ergonomi, higienis, dan sanitasi, program pengelolaan makanan, minuman, dan gizi, kemudian diagnosis penyakit. Dalam lingkungan, debu, kebisingan, getaran, cahayaan, udara, ventilasi, faktor kimia, radiasi, faktor biologi, dan kebersihan. Hukum dan peraturan keselamatan pertambangan, Undang-Undang PP, Permen, Kepmen, Kepdirjen, pemerintah, yaitu dalam pemerintah yaitu di sini ada kepala inspektor tambang untuk perusahaan, ada KTT, organisasi dan personal keselamatan pertambangan, program keselamatan pertambangan, anggaran dan biaya, dokumen dan laporan keselamatan pertambangan. Pentingnya administrasi dan laporan keselamatan pertambangan. Nah, pengusaha baru dapat memulai usaha pertambangan setelah pemberitahuan secara tertulis pada kait. Nah, dalam kegiatan pertambangan dimulai, Pasar 10 Permen 26 tahun 2018 memegang IUP eksplorasi, IUP operasi produksi dan IUP operasi produksi sebelum memulai kegiatan usahanya wajib menunjuk KTT. Nah, KTT dan PTL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib mendapatkan pengesahan dari kait. Jadi yang pertama adalah pemberitahuan secara tertulis pada kait, kemudian administrasi adanya KTT. Nah, Kepala Inspektur Tambang, kait dan Inspektur Tambang. Pasal 1 angka 15 Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Kepala Instruktur Tambang adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 1 angka 16
Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Inspektur tambang adalah ASN yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik pengolahan dan atau pemurnian. Pasal 1, poin 18, Permen SDM nomor 26 tahun 2018, Kepala Teknik Tambang adalah seorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kemudian pasal 1, poin 20, Permen SDM nomor 26 tahun 2018, penanggung jawab teknik dan lingkungan yang selanjutnya disingkat PTL adalah seorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan operasional pengolahan dan atau pemurnian sesuai dengan kaidah teknik pengolahan dan atau pemurnian. Kemen SDM 1827K garis miring 30 garis miring MEM 2018. Bentar. Penanggung jawab operasional, ya oke. Penanggung jawab operasional yang selanjutnya disingkat PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan dan bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. Halo Mas Yugo, Ya, Dian. oke. Hmm. Masih stay ya, nggak bosan kan ya? Memang Masih, masih, butuh masih. pelatihan ya. Hmm, Aman. oke, sebentar. Salah. Jadi dalam Kepmen SDM nomor 1827K itu mengatur tentang penanggung jawab operasional atau PJO ya. Nah, yang selanjutnya yaitu orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan dan bertanggung jawab pada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. Selanjutnya, Kepala Teknik Tambang, pengawas operasional dan pengawas teknis. KTT dalam melakukan tugasnya dibantu oleh pengawas operasional dan pengawas teknik. Pengawas operasional dan pengawas teknik harus memiliki kompetensi yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Untuk pengawas operasional, ya antara lain punya 4 tugas dan tanggung jawab ya. Bertanggung jawab untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja tambang yang menjadi bawahannya melaksanakan inspeksi pemeriksaan pengujian, bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan semua orang yang ditugaskan kepadanya dan membuat dan menandatangani laporan. Ya. Ini pengawas operasional dan pengawas teknis juga sama, punya tugas tanggung jawab, dia bertanggung jawab pada KTT atau PTL untuk keselamatan, pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan SPIP yang menjadi tugasnya mengawasi dan memeriksa semua SPIP dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya, menjamin selalu dilaksanakan penelitian, pemeriksaan, dan pengujian, membuat dan menandatangani laporan, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian SPIP sebelum digunakan, dan merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan, serta semua perbaikan SPIP yang dipergunakan.
Komite Keselamatan Pertambangan. Ya. Perusahaan wajib membentuk dan menetapkan secara resmi Komite Keselamatan Pertambangan yang beranggotakan perwakilan dari bagian K3 Pertambangan, bagian KO, Pertambangan, bagian operasional perusahaan, dan wakil dari pekerja tambang. Struktur Komite KP. Ketua yang dijabat oleh KTT untuk perusahaan pertambangan atau PJU untuk perusahaan jasa pertambangan. Wakil ketua, sekretaris yang dijabat oleh pengelola keselamatan pertambangan tertinggi di perusahaan. Yang terakhir adalah anggota. Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan. A. Mengidentifikasi, menetapkan, dan mengesahkan tim KP, memastikan pelaksanaan dan perkembangan tim KP, memastikan diterbitkannya kebijakan standar dan prosedur KP, memastikan terselenggaranya audit KP secara berkala, memastikan terlaksananya tinjauan manajemen terhadap penerapan SMKP, dan membahas masalah-masalah dan membuat program pencegahan mengenai keselamatan pertambangan. Pak Dian. Ya, Untuk KKP itu Pak Dian. ya, Mau yang Komite sedikit. Keselamatan Pertambangan ya. Mm-mm. KKP itu kalau di secara apa? Secara strukturnya itu kan atasnya kepala teknik tambang gitu ya. Iya. Untuk kita yang jasa pertambangan ini wajibkah punya struktur sendiri untuk KKP-nya nih Pak? Kalau untuk jadi sebetulnya gini, Komite Keselamatan Pertambangan ya Mm-mm. memang diketuai oleh KTT. Nah, KTT dalam hal ini kan dia punya PJO ya masing-masing ya. Nah, di sini Iya. ketua yang dijabat oleh KTT untuk perusahaan pertambangan atau PJO untuk perusahaan jasa pertambangan. Di sini kan sudah jelas Oh, dalam struktur Komite KP. oke. Oh iya ya PJO ya gitu ya. Ya, Mm-mm. gitu. Dalam strukturnya Ber- seperti itu. Jadi KTT ya atau PJO kalau untuk jasanya jasa pertambangan mm-mm. keselamatan untuk ketua komite keselamatan pertambangannya seperti itu. Berarti Jadi kalau misal selama ini, selama perusahaan itu punya IUJP ya dan punya mm-mm, PJO itu wajib punya KKP. KKP. Oh gitu. Ya. Meskipun dia cuman salah satu vendor misal kayak kantin gitu, itu dia Ya kan kalau IUJP dia IUJP ya kan izin mm-mm, usaha jasa pertambangan ya wajib. wajib ya ada struktur Iya, KKP-nya ya. iya, gitu. Oke. Oke Pak Dian, lanjut Pak Dian. Ya. IUJP ada IUJP terutama IUJP inti ya di situ. Ada Mm-mm. IUJP Oh iya inti kan? JP Inti ya. Ya IUJP inti. Terutama IUJP inti itu udah wajib ada KKP-nya. Gitu. Organisasi Manajemen Keselamatan Pertambangan, eksternal dan internal audit. Kemudian Komite Keselamatan Pertambangan. Nah, di sini dalam organisasi manajemen keselamatan pertambangan, kepala teknik tambang, ada pengawas teknis, ada pengawas operasional, terus ada eh, program keselamatan pertambangan, ada juga manajer keselamatan ya di sini. Nah, kemudian target keselamatan pertambangannya bagaimana? Bagian dari sistem manajemen kita bahas tentang permen selanjutnya kita bahas Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 dan KO ya. Di SMKP itu terdiri dari K3 dan KO. Untuk K3 menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kalau KO menciptakan kegiatan operasi pertambangan yang aman dan selamat. Ini kenapa dari awal dan akhir sampai saat ini kita masih ulang-ulang. Jadi itu perlu diingat ya. Jadi keselamatan pertambangan itu terdiri dari dua intinya, K3 dan KO ya. Saya perjelas lagi. K3 untuk menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kalau KO menciptakan kegiatan operasi pertambangan yang aman dan selamat. Gitu. Nah, dalam
SMKP sendiri ya terdapat eh, elemen-elemen ya. Ada 7 elemen dalam SMKP ya. Eh, Kebijakan, perencanaan, organisasi personel, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi, tinjauan manajemen, dan tentunya adalah continual improvement, ya. Yang mana satu sama lain itu saling berkaitan satu sama lain dari elemen satu ke elemen yang lain. Ya. Di kebijakan ini masih kita bahas SMKP. Jadi dalam kebijakan itu adalah ada penyusunan kebijakan, isi kebijakan, penetapan kebijakan, komunikasi kebijakan, tinjauan kebijakan. Jadi harus ada kebijakan keselamatan. Makanya setiap perusahaan kan punya apa namanya kebijakan keselamatan pertambangan masing-masing. Gitu. Seperti di Triveni sendiri, misalkan punya kebijakan K3LH-nya ada dan wajib dipasang dan dipublikasikan atau disosialisasikan. Selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan meliputi penilaian awal, manajemen risiko, identifikasi dan pemenuhan peraturan perundangan, kemudian TSP, tujuan sasaran program, yang kelima adalah rencana kerja anggaran, ya, RKAB. Selanjutnya adalah organisasi personel, elemen ketiga, organisasi dan personel. Meliputi struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, kemudian kepala teknik tambang, kepala tambang bawah tanah, kepala kapal keruk, penunjukan PJU, kemudian bagian K3 dan KO, pengawas operasional dan teknik, tenaga teknik khusus, pertambangan, komite keselamatan pertambangan, tim tenaga darurat, seleksi dan penempatan personel, kemudian diklat dan kompetensi, komunikasi keselamatan pertambangan, administrasi keselamatan pertambangan, partisipasi konsultasi motivasi kesadaran. Elemen selanjutnya adalah implementasi, yaitu pengelolaan operasional, pengelolaan lingkungan kerja, pengelolaan kesehatan kerja, pengelolaan keselamatan operasi pertambangan, bahan peledak dan peledakan, sistem perancangan desain, sistem pembelian, pengelolaan perusahaan jasa pertambangan, pengelolaan keadaan darurat, pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian keselamatan di luar pekerjaan atau off the job safety. Untuk elemen kelima ya, adalah evaluasi dan tidak lanjut. Pemantauan dan pengukuran kinerja, inspeksi keselamatan pertambangan, evaluasi pemenuhan atau kepatuhan peraturan perundangan, penyelidikan kecelakaan kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja, evaluasi administrasi keselamatan pertambangan, audit internal SMKP, kemudian tidak lanjut tidak kesesuaian. Nah, elemen keenam, dokumentasi terkait dengan manual SMKP, pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, jenis dokumen dan rekaman, dan kemudian yang terakhir adalah tinjauan manajemen. Ya, ini jadi ada siklus SMKP. Makanya ketika audit SMKP itu memang cuman ada 7 elemen, tapi sub elemennya sangat banyak sekali, yang mana tiap-tiap elemen dan sub-sub elemen itu akan diaudit. Ya, tujuannya ya supaya terciptanya sebuah keselamatan pertambangan. Pengawasan keselamatan pertambangan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan operasional. Pengawasan administrasi, ya, pengesahan kepala teknik tambang, wakil kepala teknik tambang, media komunikasi informasi buku tambang, buku daftar kecelakaan, buku derek, buku kawat, buku catatan ventilasi, dan buku peraturan kerja kapal keruk, laporan rutin dan non rutin, pengkajian dan persetujuan, tinggi jenjang stabilan lereng, ventilasi penyanggaan, perubahan konstruksi alat pindah tanah, dan sertifikasi peralatan SPIP, ya. Gudang handak, kapal keruk, kapal isap, alat angkut, orang, barang, dan material, pelori gantung, derek, alat angkat, alat angkut, alat penimbunan dan bahan bakar cair. Kemudian sertifikasi personil terkait dari juru ledak, juru ukur, pengawas operasional, POP, POM, POU, dan juru las, operator alat angkut, alat angkat dan alat angkut, ya.
Kemudian rekomendasi pemilihan bahan peledak. Format pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan dan mineral batu bara. Konsep of reporting ya. Nanti bisa dipelajari, nanti saya berikan contohnya. Form pemberitahuan awal kecelakaan dan kejadian berbahaya. Pemberitahuan kejadian berbahaya. Kepala Teknik Tambang pada Kepala Inspektur Tambang. B. Form pelaporan keselamatan pertambangan di Kepala Teknik Tambang kepada Kepala Inspektur Tambang. Pelaporan meliputi pelaporan bulanan, pelaporan triwulan, dan pelaporan tahunan. Pelaporan semester, pelaporan tahunan. Aspek keselamatan pertambangan dalam RKP tahunan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 rencana kerja, kemudian rencana kerja keselamatan pertambangan. Uraikan rencana penyediaan alat pelindung, ya, pelatihan keselamatan pertambangan internal, inspeksi, dan pemeriksaan kecelakaan dan kejadian berbahaya, pertemuan KP, pemeriksaan pengujian kelayakan peralatan, kampanye KP, pemeriksaan kesehatan kerja, inspeksi kesehatan lingkungan. Nah, kemudian statistik kecelakaan, realisasi penggunaan dan rencana penggunaan P3, realisasi penggunaan dan rencana penggunaan bahan peledak, realisasi pelaksanaan program tahunan sebelumnya. Bab 3, perencanaan biaya, meliputi biaya keselamatan pertambangan, kemudian jadwal. Yang keempat ini adalah untuk RKB tahunan. Gitu. Oke, untuk eh, bab kedua kita sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan ke, sebentar saya akan buka dulu. Ya, oke. Panduan untuk portofolio. Oke, sudah kelihatan, Mas? Halo? Sorry, Mas Halo? Ji. Ya, Oh, kelihatan, Pak. iya. Ini untuk panduan portofolio, ya. Nah, ya, yang pertama terkait dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional media. Ya, Mm-mm. yang pertama upload CV di unit ini, CV sampean disiapkan. Ya, nah, elemen kompetensinya melaksanakan tanggung jawab sebagai POM. Bukti pendukungnya Oke, yaitu SK jabatan dan job desk. Bisa dibantu ya, SK jabatan dan bisa. job desk ya.
Bisa bisa. Ada Oke. job desk ada, SK jabatan ada. Oke, kemudian program kerja individu dan atau pengukuran kinerja misalnya ke KPI ya. KPI mesti KPI ada ya. ya. KPI ada sih. Nah, Ada. yaitu KPI gitu. Hmm. Kemudian melaksanakan tugas dokumen laporan pelaksanaan tugas khusus aspek keselamatan lingkungan, rencana dan relasi program keselamatan pengelolaan lingkungan, kemudian program kegiatan keselamatan pertambangan. Nah, ini sorry, ini yang satu itu yang penting yang merah ini ya dulu ya Mas ya. Iya, siap. Yang Nah, merah itu ya, Pak ya. nah, ini yang merah-merah itu dokumen bukti utama. Nah, Mm-mm. itu nanti yang lain gampang kita bikinkan, gitu ya. Kemudian kita kan tadi baru sampai yang kedua ya, gitu. Yang Iya, kedua itu mengelola keselamatan pertambangan. Nah, di sini iya. dokumennya itu adalah dokumen atau laporan-laporan foto pelaksanaan program keselamatan ya. Misalnya inspeksi, Mm-mm. gitu ya. Ada Ya, dokumen-dokumen inspeksi. Nah, itu bisa dilampirkan. Ya nggak perlu banyak lah, setidaknya ada satu lah gitu untuk laporan-laporan boleh. inspeksi. Kemudian RKAB aspek keselamatan. Ini bisa minta di safety nih RKAB-nya. Ini yang ini apa? Rencana ini ya, Ya, rencana biaya untuk yang betul untuk RKAB-nya. keselamatan ya. Iya, gitu. Bisa minta di Yovina ini gitu. Bisa, Pak. Oke. Mengolah kemudian untuk yang ketiga ya, mengelola lingkungan pertambangan, yaitu laporan dokumentasi penerapan, ini masih sama RKAB kan. Ya, jadi apa namanya, satu dokumen itu bisa untuk beberapa UK ya, di Ya, sini. Gitu. RKAB keselamatan lapangan, dokumentasi penerapan sama aja nih. Pengelolaan dan pantauan lingkungan pertambangan, gitu. Kemudian laporan dokumentasi penerapan manajemen kedarurat. Nah, ini laporan dokumentasi penerapan manajemen keadaan darurat. Nanti saya kasih contohnya juga. oke, Pak. Oke. Kemudian yang kelima, dokumen laporan upaya Nah, konservasi ya. konservasi. Nah, yang saya Mm-mm. bilang sebelumnya, sudah adakah untuk apa namanya, eh, paling tidak SOP konservasi, Mas? Kalau itu sih paling ini, Pak, apa? Yang mungkin yang ini laporannya Geos untuk pengambilan batu bara Bisa, bisa. secara model Ini kan dan laporan aktual gitu upaya kan. konservasinya kan di sini Mm-mm, disebut. konservasinya kan Atau lebih titik berat konservasi. terkait dengan SOP konservasi. Biasanya kalau SOP konservasi yang punya sih owner, Ya, dari owner gitu. kita sih paling ada georekonsil itu sih, Pak. Ya, Yang paling muat itu berapa. bukti pendukungnya itu saja Heeh. gitu. Kemudian yang keenam, terkait dengan pengelolaan penerapan kaidah pertambangan yang baik, ya, rencana teknis penambangan, rencana penambangan, penambangan, sorry, di sini. Nah, ini laporan RKAB ya, yang tadi. Nah, Tapi oh yang ini aspek salam teknis, RKAB teknis ya. ya tadi kan yang terkait dengan intinya kalau RKAB full aja, punya RKAB full, minta RKAB full, itu udah bisa menutup semuanya itu, Mas. Kalau tapi kalau RKAB-nya siapa? Arutmin agak susah ya. Enggak, RKAB-nya yang kita aja, yang maksudnya yang perusahaan yang dari tim aja. Yang dari tim aja ya. Iya, nggak usah Coba perlu nanti dari kita orang. tanyakan, Pak. Iya, RAB-nya ya. ya RKAB-nya gitu. Kemudian yang ketujuh untuk nah, RKAB aspek usaha jasa. Nah, jadi kan kalau RKAB secara keseluruhan itu sudah bisa untuk 8 UK itu, Mas. Gitu. Iya. Jadi kalau RKAB utuh lah intinya gitu. Dari RKAB utuh itu untuk bisa 8 UK. Kemudian dokumentasi pelaporan ini sama aja.
penerapan kaidah teknik usaha apa namanya teknik konservasi ya tadi Ya, itu juga udah bisa nutup semuanya kalau punya dokumen-dokumen yang tadi itu. oke. Kemudian daftar realisasi penggunaan standar pelaporan dokumentasi hasil pengawasan standarisasi RKB aspek standarisasi. Nah, saya akan berikan contohnya terkait Yang dengan nomor 8 Pak ya. enggak terkait dengan portofolio yang nantinya akan Mm-mm. eh, kita lengkapi sama-sama ya, gitu. Saya akan Oke Pak. berikan contohnya, gitu. Bentar, saya akan bukakan dulu. Oke. Oke. Oke, kita coba yang untuk yang satu tadi. Nah, sebentar. Ini dia. Nah, ini salah satu contoh untuk SOP konservasi, Mas. Gitu. Nah, nanti kalau nggak ada ya pakai ini aja nggak apa-apa. Nanti tinggal di apa namanya disesuaikan ganti apa Logo. namanya ganti kopnya segala macam Mm-mm. buat itunya. Gitu. Kalau saya yakin sih ada sih kalau yang penting dokumen bukti dokumen untuk konservasinya ada. Oh, optimasi ya. Mm-mm, gitu. Coba nanti tak carikan. Nanti nanti contohnya saya kirim ke sampean juga. Boleh, boleh. Ya, ini salah satu untuk yang apa namanya SOP tentang konservasi ya. Kemudian implementasi program tentang implementasi program ya foto-foto aja Mas. Foto-foto pas waktu ya P5M lah atau safety talk lah setidaknya gitu. Iya, Ya kan? Gitu. iya, iya. Itu setidaknya ada. Jadi bukti lampiran foto lah setidaknya gitu. Ada Mm-mm. atau pas waktu ikut KKP gitu misalkan ya. Iya. Gitu. Nah, itu bisa dijadikan bukti gitu. Kemudian eh, ini contoh RKAB ya. Nanti bisa saya rasa sih ada kalau kelihatan Mas contoh RKB. Kelihatan, kelihatan. Nah, ini contoh RKB. Nah, kalau RKB lengkap itu nanti sudah bisa menjadi bahan untuk portofolio gitu. Mm-mm. Dari elemen satu, dari UK1 sampai UK8 gitu. Karena di sini kan Oh, sudah lengkap ya. Kalau RKB iya, iya. lengkap dari anggaran keselamatan, teknis, segala macamnya kan sudah ada semuanya gitu. Iya, iya. Tapi kalau ini lebih ke ini ya, lebih ke apa? Lebih ke owner nih kayaknya nih. Ya, yang Mm-mm. yang RKAB yang dari perusahaan saat ini saja gitu. Iya, iya, iya. Itu bisa, tapi yang lengkap gitu, sampai dengan dari awal sampai dengan akhir. Iya. Kemudian
laporan komunikasi program ya, bukti intinya bukti-bukti inspeksi ketika sampai melaksanakan pertemuan komunikasi keselamatan pertambangan, baik itu safety talk, safety meeting, ya itu ada dokumentasi fotonya, ya. Hmm. Kemudian inspeksi, bukti inspeksi atau lembar inspeksi sama foto inspeksinya ada, gitu. Itu nanti sebagai apa namanya, portofolio juga, ya. Oke. Kemudian laporan untuk ini, jadi ini juga bisa dimintakan nantinya. Oke, nanti juga sebentar. Laporan membuat dan melaksanakan ini, laporan HSE bulanan, Oh, gitu. Ya, laporan HSE bulanan itu ada. Biasanya kalau laporan HSE bulanan kita itu ada, di situ ada siapnya ya. Laporan siap aja itu. Minta laporan siapnya aja. laporan siap ya. Safety Indicator Arutmin Performance Program siapnya itu bisa itu dijadikan ini. Oke, oke. Karena yang bulanan ya. Gitu. Ya, Itu bulanan. ada Ada siap sih memang siap sering terus. lihat yang laporan siapnya itu. Grafik kan, Pak ya? Siap. Iya, siap. Kemudian membuat laporan standar pada kegiatan. Oke, standar operasional prosedur. Nah, tentang optimasi ya. Mm. Oke, optimasi itu Ini termasuk dalam konservasi kan tadi kan ya? konservasi. Mm. Konservasi sudah ya. Nanti itu, nah, pengelolaan pengelolaan keadaan darurat. Ah, Salah satunya kan tadi pengelolaan keadaan darurat ya. ya, Nah, nanti ada, Mbak, laporan ada SOP keadaan darurat. Nah, SOP ada. keadaan darurat aja. Hmm. SOP keadaan darurat itu ada. Kalau dulu di HSC Portal ada itu. Ada, nanti coba tak pintakan. Ah, di SOP sama SOP keadaan darurat. Ya, ya, ya. Itu saja sih, gitu. Kurang lebihnya. Kemudian membuat program pengelolaan lingkungan pertambangan, gitu. So, Jadi itu biasanya itu ada apa ya? Kerling apa, yang laporan pengujian kayak udara itu, lingkar lingkungan kerja yang oh, ini lingkar apa? ada Ini yang apa punya itu. namanya? 5R. Ya, lima itu r bisa. bisa ya. Kemudian kemudian apa namanya, yang hasil uji kualitas udara, hasil uji kualitas air, itu bisa dijadikan bahan nantinya, Oke, oke. gitu. Itu aja sih kurang lebih. Nanti eh, apa namanya, contoh bukti portofolionya akan saya kirim ke WhatsApp Boleh, Pak. Mas Yoga ya, gitu. Siap. Jadi Oke, kalau kira-kira ada yang ditanyakan. Nanti kita lanjut besok di elemen 3 dan 4, oke, gitu. Pak. Jadi, Berarti ya ini kan? sambil saya Biar bertahap siapin. aja, nanti bosen kalau langsung, gitu. Oh, siap, siap, aman-aman. Berarti ini Iya yang toh? yang betul, Pak. Yang sambil saya siapin ini SOP pit Nah, optimasi. nanti sama kita yang base yang sudah ada apa, nanti yang belum saya bantu lengkapi, gitu, Mas. Boleh, boleh. Nanti coba saya lengkapin dulu, Pak, Nah, yang sudah maksud ada. saya begitu. Kita sambil apa namanya, sambil portofolionya kita itu kan, kita Lengkapin ya, Pak ya. verifikasi kembali, gitu. Ya, Menurut saya ya. seperti itu.
Paling gitu. nanti Jadinya, dibantu ini Pak, bantu hmm, untuk mengelompokkannya ya. Karena ini kan sudah beberapa sudah aku ya catat nih. nanti kita kasih contoh buat seperti itu maksudnya gitu. Oke, siap. Nah, Hmm. buat seperti itu. Jadi PDF semua nanti ya. Hmm. Walaupun foto juga jadikan PDF nanti. Oke, siap Pak. Gitu. Nah, nanti besok se- kita materi lagi sekalian nanti verifikasi portofolio yang sudah ada apa gitu. Oke, Paling enggak materi portofolio yang UK1, UK2 sudah ada, paling enggak seperti itu gitu. ya, Nah, nanti targetnya kan terakhir nanti di tanggal 15 itu sudah komplit semua gitu loh. Karena saya tanggal rencana pakai 15 tiga Pak ya. kali pertemuan lah gitu. Gitu. Oke, Kalau siap. kita langsung waktunya sampai malam, sampean fatigue nanti. Ya, ya, ya. Siap, siap Pak Dian, Gitu. aman. Jadi Hmm. ya nanti per dua UK saja gitu. Ya, ya. Unit kompetensi aja. Ini kan satu dan dua sudah kita selesaikan. Nah, Hmm. besok ya coba yang satu dan dua dari bukti portofolionya yang sudah ada apa, nanti yang Ya, belum apa gitu. ya. Nah, nanti Tadi mungkin yang juga sudah begitu juga lanjutnya. yang udah disebutkan tadi nanti coba saya lengkapin dulu Pak ya. Yang Betul, laporan betul, Rio betul. Rekonsil, SOP ini ada dua SOP kan, sama Hmm, RKAB ya. hmm, hmm, hmm. Oke. Gitu. Ini nanti buktinya dari 8 UK-nya ini akan saya kirim semua Mm-mm. contoh contoh portofolionya. Nanti Mm-mm. disesuaikan saja. Gitu. Yang ada yang Oke mana, siap. nanti yang belum yang mana. Itu aja. Oke. Siap siap Pak. Ya, gitu. Hmm. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup cukup dulu Aman sebentar Pak. ya? Aman. Oke, cukup ya. Waktunya udah jam 9, waktunya Oke. istirahat. Selamat beristirahat, Mas Yoga. Ya, kita ketemu lagi besok malam ya, di jam Halo. yang sama. Kita ketemu lagi besok malam ya, di jam yang sama ya. Gak ada Halo? suaranya Pak. Ah, Halo, baru halo? baru ada suaranya. Ya ya ya, Nah, baru ada suaranya. kita Hmm. ketemu lagi besok malam di jam yang sama ya. Oke siap Pak. Siap. Oke. Nah, sekalian kita akan verifikasi bukti portofolio yang hari ini. Oke. Oke, kalau begitu. Oke, terima Ya. kasih untuk diklatnya pada malam hari ini ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Joko. Saya akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Sunardi atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Wah. Pak Dian, Pak Iya. Prayogo. Eh, Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke. Oke Pak. Oke, Oke, kita live ya. Makasih. Siap. Ya. Lipat ya. Iya, masih. Are you sure one and stop recording to